Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sudah berada di peternakan Pak Suyetno yang berada di Dusun 2, Desa Tangkahan, Kecamatan Namorambe. Di sini Pak Suyetno sudah mulai beternak dari 2018 dan sekarang sudah mencapai 47 box. Pak Suyetno membudidayakan jangkrik madu, yang dimana jangkrik madu dengan nama latin Grillus mitratus dengan klasifikasi Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, kelas Insecta, Ordo Orthopetra, famili Grillidae. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kandang. Adapun kandang pada peternakan jangkrik Bapak Suyetno ini berukuran 8 kali 15 meter dengan menggunakan material kayu broti dan juga bambu sebagai rangka, lalu menggunakan atap rumbiah dan juga dinding dari tepas atau anyaman bambu dan juga dilapisi oleh paranet agar tidak mengantarkan panas. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai box. Box pada peternakan Bapak Suyetno ini memiliki 3 variasi ukuran. Yang pertama, yang paling kecil yaitu berukuran 60 x 120 cm. Nah, di dalam box kecil ini terdapat 26 papan telur yang berfungsi sebagai tempat jangkrik. Lalu setelah jangkrik berumur 2 minggu, papan telur ditambahkan 2 kali lipat dari jumlah awalnya. Nah, di box yang kedua ini, yaitu box sedang berukuran 60 x 240 cm. Pada box sedang ini, diberikan sebanyak 52 papan telur yang berfungsi sebagai tempat jangkrik. Lalu setelah jangkrik berusia 2 minggu, papan telur ditambahkan 2 kali lipat, yaitu sebanyak 104. Nah, yang terakhir yaitu box besar yang berukuran 120 x 240 cm. Pada box besar ini, diberikan sebanyak 102 papan telur. Lalu setelah 2 minggu umur jangkrik, ditambahkan 2 kali lipat dari jumlah awal, yaitu sebanyak 208. Nah, untuk menghindari semut, karena semut dapat mengganggu produksi jangkrik, Bapak Suyetno memberikan wadah yang berisikan oli kotor pada setiap kaki-kaki box. Sini. Namun, saat ini, wadah berisi oli kotor tersebut sudah tidak digunakan karena semut sudah tidak ada. Sejauh ini semut sudah tidak ada di dalam peternakan ini. Pada box indukan, terdapat 4 talam berisikan pasir yang berfungsi sebagai media betina untuk meletakkan telur. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri dari jangkrik jantan dan jangkrik betina. Jangkrik jantan pada umumnya memiliki tubuh yang lebih panjang dan ramping dibandingkan jangkrik betina. Jangkrik jantan memiliki sayap pada bagian belakang yang cukup kasar yang fungsinya untuk menghasilkan suara. Lalu jangkrik jantan juga memiliki 2 antena pada bagian belakang yang sayup. Lalu di sini ada jangkrik betina. Jangkrik betina pada umumnya memiliki tubuh yang lebih besar dan lebih berisi. Lalu jangkrik betina memiliki sayap yang halus yang tidak dapat menghasilkan suara. Pada bagian belakang tubuhnya, jangkrik betina memiliki alat yang bernama ovipositor yang berfungsi sebagai media untuk menyalurkan telur ke dalam pasir pada saat musim bertelur. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada jangkrik madu betina. Jangkrik madu betina mulai dapat bertelur pada usia 7 minggu. Pada usia tersebut, jangkrik betina akan dipindahkan ke dalam box yang telah diisi oleh jangkrik dewasa jantan. Dan pada box tersebut telah disediakan alat media petelur yang dimana jangkrik madu betina akan meletakkan telurnya di dalam alat media yang telah diisikan oleh pasir melalui alat reproduksi yang bernama ovipositor. Setelah 3 hari, telur akan dipindahkan ke dalam goni yang telah diberisikan pasir, kemudian selama 8 dan 9 hari, kemudian dipindahkan ke alat media pembesaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pemberian pakan. Nah, pada umumnya pemberian pakan itu diberikan hijau-hijauan saja. Pada jangkrik ini diberikan pakan daun singkong dan pelet atau pur. Nah, untuk biasanya diberikan itu 1 hari 2 kali, pagi dan sore. Nah, apabila pakannya tersisa akan dibersihkan esok harinya. Nah, di peternakan jangkrik Pak Suyetno ini memiliki 45 box. Nah, itu membutuhkan 2 goni atau 100 kg dalam waktu seminggu. Untuk daun singkongnya itu dibutuhkan 40 ikat per hari. Nah,
Selanjutnya itu pemberian air minum. Pemberian minum itu diberikan air biasa secara disemprot. Nah, disemprotkannya itu tergantung cuaca. Apabila cuacanya panas itu akan disemprotkan 2 kali, dan apabila cuacanya dingin itu disemprotkan 1 kali saja. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa penyakit yang sering terjadi terhadap jangkrik. Umumnya, penyakit yang terjadi pada jangkrik salah satunya yaitu penyakit CIRPV atau biasa disebut dengan cricket paralysis virus. Virus ini menginfeksi serangga, termasuk jangkrik dan ngengat. Itu adalah salah satu virus yang selalu terjadi di jangkrik. Tetapi pada ternak jangkrik ini itu jarang sekali terjadi. Jika terjadi, itu memiliki beberapa faktor yang menyebabkan penyakit pada jangkrik tersebut. Yang pertama, itu karena cuaca. Jika cuaca terlalu panas, itu bisa menyebabkan kematian serentak pada jangkrik ini. Yang kedua, pakan. Pakan yang diberikan terhadap jangkrik ini jika tidak habis selama 2 hari, itu bisa menyebabkan kutu dan virus. Itulah yang bisa menyebabkan juga kematian yang terus-menerus karena pakan tersebut tidak habis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis usaha dari peternakan jangkrik ini, mulai dari modal, pengeluaran per minggunya, dan juga pendapatan Bapak ini per pasca panennya. Pada awal membuka usaha ternak jangkrik ini, Pak Suyatno hanya memiliki 12 box saja, dengan pembuatan boxnya per boxnya ada 150.000, dan juga memulai ternak jangkriknya dengan bibit per ons 40.000 per onsnya. Untuk pendapatan per panennya itu, Bapak ini biasanya memanen dalam seminggu itu minimal 6 box per minggu, di mana dalam satu box itu mencapai bobot sekitar 12-18 kilo, dengan harga 1 kilonya itu 40.000. Jadi penghasilan bersih dari usaha ternak jangkrik Bapak ini dapat diperkirakan dengan mengurangkan penghasilan kotor, dikurang biaya pakan, dan dikurang dengan gaji harian dari Bapak tersebut, di mana mencapai angka sebesar 5.920.000.